Anda sedang mendengarkan renungan harian dari Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Ketika hidup didedikasikan sepenuhnya dengan konsisten untuk kehendak Tuhan, maka arah perjalanan kita akan terus naik tanpa pernah turun. Saya jadi paham bahwa dibutuhkan dedikasi dan kekonsistenan dalam kita berjalan mengiring Tuhan. Sekali lagi Tuhan tegaskan, ini bukan perjalanan coba-coba yang mudah berganti karena ada halangan atau rintangan yang dihadapi, melainkan suatu keteguhan hati untuk tetap percaya pada apa yang Tuhan firmankan saja dan mau terus melangkah dalam realita hadirat-Nya. Banyak orang percaya yang akhirnya meleset dari sasaran karena terus terpengaruh oleh berbagai hal yang dunia tawarkan. Entah bagaimana hidup kita jadi digerakkan oleh kebutuhan hidup, kesuksesan yang dunia tawarkan, dan tipu daya iblis. Seandainya kita punya sikap hati seperti Paulus dalam mengejar penggenapan rencana Tuhan, secara otomatis anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk mencapai yang Dia tetapkan. 1 Korintus 9 ayat 24-27 versi terjemahan baru. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat di atas jelas sekali menjelaskan bahwa dedikasi dan ketekunan Paulus dalam mengejar hal yang ilahi patut kita jadikan contoh. Memang, jika dilihat dari hasil secara kasat mata, apa yang Paulus raih bukanlah hal-hal lahiriah yang kerap dijadikan simbol kesuksesan oleh dunia. Sebab bukan itu yang ia kejar, melainkan pengenalan akan Tuhan. Jadi dari hal ini kita belajar bahwa memang tidak bisa dipaksakan untuk semua orang disuruh mengejar Tuhan seperti yang Paulus lakukan. Sebab kecenderungan hati orang dan makna dari kepuasan batin sangatlah beragam. Repotnya, apa yang kita kejar dengan kesungguhan pasti akan kita raih. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mendedikasikan hidup untuk mengejar kesuksesan pribadi, maka hal tersebut pasti akan tergapai. Jadi memang hidup itu tergantung dari apa yang kita anggap sebagai hal yang berharga. Paulus sudah membandingkan antara kemuliaan dunia ini dengan realita pengenalan akan Tuhan. Dengan segera Paulus melihat apa yang dunia tawarkan adalah sampah. Filipi 3 ayat 8 versi terjemahan baru. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Roh Kudus bertanya dalam batin saya, apa yang kau kejar? Apa yang kau inginkan? Pastikan engkau mendedikasikan hidupmu untuk mengenal dan menyatu denganku.
fokuslah pada hal tersebut, sebab itu adalah kehidupan terbaik yang tidak akan pernah bisa diberikan kepada mereka yang tidak menginginkannya. Jangan mau rugi, sebab engkau telah ditebus dan hidupmu adalah milik kepunyaanku. Dan memang pada dasarnya engkau tidak bisa hidup tanpa aku. Jadi jangan meleset dari apa yang sudah aku tetapkan bagimu. Amin.